menang lawan siapapun, ya kita nggak boleh takut sama siapapun juga. Persentasenya mungkin ya, kalau bisa saya anggap paling terburuknya 8 dari 10 game, dia 8-nya menang. Gue bisa bilang 9 bahkan. Iya kan? Gue bisa yakin Bisa bilang 9 sih. sembilan. Iya, kayaknya nggak nyampe 8, 9 juga Itu kayaknya yakin sih. terburuknya kan? Iya, itu individu skill ya. Kita ngomongin God Laner, as a God Laner. Iya, Karena iya, di iya. sini, dari Anafel head to head sama Albert, di God Lane-nya juga ada Eman versus Erlan. Iya, iya. Dan bahkan di roamernya yang sama-sama sedang mencari jati diri. Kenapa? Light baru hadir ke Indonesia. Masih menjadi pertanyaan, ingat, gak seluruh impor itu berhasil. Gak seluruh roamer impor berhasil. Jadi ini yang akan kita lihat dan saksikan. That's why kenapa gue merasa match 3 ini akan seru banget. Wah, tapi tahan dulu, ada 3 band di sini. Matilda, Gatot Kaca, dan juga Luoyi. Sementara ada Yifeni dan juga Zushin yang dibuang sama EVOS, tapi first pick-nya Badang untuk Luke. Wow, gua tahu sih memang dari Luke sendiri juga dia powerful banget dengan badangnya. Yang kadang bikinnya tuh full cooldown, kadang ada diselipin 1 damage. Ya gue suka emang dengan badangnya Luke, tapi ini berarti membuat dari EVOS-nya memilih Joy kah, Suyo kah, Harit kah, Buat Granger Joy kah, sih, buat Joy. Wah, Joy ini Granger. Badang +1 bahasanya ya, walaupun first pick-nya. Dan ada Granger dan Suyo ternyata yang diambil. Oke, berarti kalau dia pakai Suyu, tandanya dia akan bermain dengan objektif, bro. Udah pasti. Dia dan akan still objektif apa yang akan dimainkan sama Albert kali ini. Dan kalau kita melihat Granger dan Suyo, berarti kondisinya dari sosok Heron akan dibiarkan seorang diri nantinya. ya, udah Dia pasti akan sih, dibiarkan. Kayaknya untuk sekarang juga Joy dan Harit yang tadi udah sempat kita mention ya, kalau misalkan dua-duanya bisa dalam satu tim, yang biasa dibagi nih, kayak Joy-nya sama Granger boleh deh, physical dan juga magic-nya jadi balance kan. Dan mungkin sekarang dengan keadaan Bigetron yang sedikit lebih diunggulkan untuk early game, karena dengan adanya Joy dan juga Harit ini akan membuka potensi bahwa mereka bisa bermain lebih cepat lagi di fase tempo 5 menit awal. Tapi obvious, aku kira akan menuju ke Jauhead. Karena seperti kita tahu ya, untuk Suyo Jauhead-nya EVOS ini masih susah banget untuk bisa dihentikan di early game. Tapi gue Oke. suka juga Povius sih. Dia dari landingnya yang gak kalah-kalah banget, tapi pegang dari turtle-nya tuh jadi make sure lah. Hitungannya kayak EVOS nih, turtle pertama, dia udah lebih dari 70% harusnya. Ya, gua jujur, Be. Kenapa gua lebih suka Povius dibandingkan mungkin pick Jauhead yang sangat kuat untuk seorang Ki. Kondisinya ini badangnya masih tanda tanya besar. Ya, tapi itu dia resiko yang harus diterima bahwa Ban Jauhead Jauhead jelas. pasti bakal di-ban, bakal dibuang begitu saja dengan adanya 2 band di bawah. Dan kali ini tertuju kepada EXP laner Luke yang mungkin sudah tertuju juga kepada Badang. Apakah nanti Badangnya akan di-switch ke arah dari Roamer untuk Line? Karena kita sering lihat nih, Line ini kerap kali menjadi orang yang menciptakan inisiasi kedua setelah EXP lanernya. Ya, cukup setuju juga. Tapi jangan lupa ya, inget Luke tuh inget Masya tau. Dia punya power pick yang bisa dibilang udah belum muncul sekarang. Tapi dia punya itu, kayak di ranked bersama partinya Anomali, ini sering munculin untuk beberapa kali. Bahkan ketika dia bilang udah mode serius dulu, akhirnya bisa. Tapi Masya ya, ketika memang butuh physical damage killer dan sudah ada Badang di depannya, apakah ini akan menjadi pilihan yang efisien? Aku nggak bilang bijak, karena kalau ngomongin bijak ya udah hero power. Ya, Tapi efisien nggak nih kebetulan? mungkin yang lebih pasti kayak badan yang cukup kuat di depan, atau ambil badangnya biar light juga lebih leluasa dengan hero-hero lainnya. Cuma ya, gue ngerasa kalau memang kurang fisikal sekalian, kenapa enggak? Oke, kalau gua bilang sih sekarang ada baiknya mereka ngambil mid ya dulu ya. Mid lane-nya dulu mereka mainkan, EVOS? mereka siapkan. Untuk EVOS, kalau gua ya. Vexana. Ke sana boleh. Oh, Mau main Cecilia juga boleh. Dan Hylos ternyata. Tapi kalau ngeliat Vexana ya malah lebih bagusan di Moreno sekarang dilihatnya. Untuk Bigetron ya? Untuk Bigetron lawan kayaknya 3 melee gini gua kan? lawan 3 melee, terus juga dari segi jarak dan juga efek sisinya sangat oke dengan Eternal Guard. Gua sukanya EVOS nih mungkin main Cecil ya, karena dia butuh late game insurance juga. Iya, Granger iya. memang late game. Granger sorry, memang marksman, tapi dia nggak late game banget. Gak late game banget, dan kalau dibandingkan dengan Cecil ya, late gamenya kayak lebih pasti Cecilian. Iya. Oke, jadi ada dua juga asuransi yang lumayan lah hitungannya. Mid game-nya dipegang Granger dan Suyo, late game-nya dipegang Cecil. Bisa jadi, tapi satu tantangannya itu apakah masuk ke dalam pool hero-nya? Kita tahu Nahatko
dia terbilang baru dan masalah terbesar pasti ada di hero pool. Chip, Faramis. Waduh, Valen, Berarti ini kita bakal melihat bagaimana tim fight besar yang akan terus-menerus dijalankan dari early game ya. Jadi kayak big cover dia mainnya. Bigetron bener-bener tahu power spike mereka kuat di early game, jadi mereka nggak mau menyia-nyiakan kemungkinan ganking kecil yang untuk menambahkan pundi-pundi gold dari shortcut Valentina. Ya kan? terpaksa Valentina sih lebih tepatnya. Harus di react. Iya. Tadi gue mikir kalau nggak Valentina, hero yang utility gitu kan, yang cepat untuk ngancurin, tapi Yves udah di ban. Jadi kayak, iya opsi mereka tipis banget sih. Opsi mereka sangat tipis, apalagi kalau misalnya kita lihat mereka nggak mau cuma react doang, Prof. Kalau dia udah pick terhadap sosok Valentina, mereka juga ingin make a move. Harusnya Mereka pengen make a move juga, Lim. Mereka Harusnya mau iya, gimana harusnya iya. caranya? Gankingnya ini dibalas dengan ganking. Atau ya jangan-jangan nanti bakal start duluan ya untuk mengambil ke arah Netherrealm. Sehingga nanti Faramisnya juga bakal sama-sama beradu dari segi bagaimana ketahanan tubuh dari Netherrealm itu sendiri. Dan siapa yang lebih mampu untuk bertahan lama, dia yang mungkin akan memenangkan tim fight besar 5 lawan 5-nya. Oke, ini adalah salah satu match yang sentimental di EPL Season 15. Mampukah Anafel membuktikan pada tim lamanya dan juga mampukah Heki membuat Bigetron Esports menyesal atas kehilangannya? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Mungkin di mid lane nih, yang akan menjadi jalur pertempuran mereka. Apalagi dua-duanya tipikal clear bareng dan ya kita udah melihat bahkan mereka berkumpul di mid. Udah pasti sih. Siapa yang bakal lebih cepat untuk move ya. Terutama untuk duo mid lanernya. Mungkin itu akan mendapatkan keuntungan lebih. Dan siapa yang bakal ke-trigger duluan untuk flickernya. Terutama untuk para mid laner kita. Battle spell yang sangat penting sekali terutama Purify dari Moreno. Yes. Dia nggak bakal punya tambahan nih untuk escape mechanism. Karena dia tidak menggunakan flicker. Cooldown. Tapi jangan lupakan, dari Moreno ini sangat kuat dengan menggunakan Faramis. Di saat zamannya Faramis itu lagi prime. Salah satu player yang sangat tepat menggunakan Faramis itu Moreno. Gampang Selain bilangnya. Aboy masih top 1, itu nggak usah dibohongin. Gampang bilangnya. Iya. Pas Faramis masih Cult Altar. Iya. Benar. belum Oke, diganti. sambil lihat Anafel di depan sana bakal coba diselamatkan oleh seorang Luke. Jangan sampai ada first blood di saat tampil pertama belum muncul. Dan informasi yang telah didapatkan di mana para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka coba untuk mendapatkan Albert. Di di depan sana Albert diselamatkan oleh seorang Erlan. Kombinasi yang cukup cover dan marksman itu nggak harus tunggu jadi untuk nge-cover jungle-nya ketika jungle-nya coba initiate atau coba untuk masuk ke jungle lawan. Ya seperti biasa ya, minimal kalau misalkan ingin membantu temannya untuk Nah. mundur, keluarkan beberapa skill aja Iya, untuk bisa cukup. mengancam. Ya, apalagi itu Gertak-gertak sambel, Lim. mau ngambil jungle sendiri kan, maksudnya dia mau ke jungle nih, nggak ada Iya. salahnya kok untuk ngebantu. Betul. Menangin Yes. jumlah seenggaknya, Iya. seenggak ada damage ya tetap aja akan berasa. Kehilangan satu wave tuh emang nggak masalah kok. Daripada kehilangan teman. Iya, gertak-gertak sambel. Gak salah sih. Gertak-gertak sambel tuh nggak masalah. Oke, Nggak masalah. tapi tertawa pertama ini juga menjadi template yang sudah kita baca dari awal untuk EVOS. Langsung disetup. Tapi tentunya para pasukan dari tim Bigetron, mereka tidak akan tinggal diam karena Anafel bersama dengan kawan dan saya mau posisi di lapangan Retribution. Kali ini cover oleh seorang Anafel. Albert, Miss Retribution yang sangat jarang kita lihat dan para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Para Miss dari seorang Moreno menjelaskan para pasukan dari tim Bigetron. Di duel dari belakang, loh! Albert take down, one last hit. Ternyata di sana, Regi tidak akan tinggal diam. Force menambahkan 2 poin kill di tangan seorang Anafel. 1 miss Retribution merubah segalanya dari tim EVOS. Oh bahkan ini sampai invade ke arah jungle-nya. Mungkin dikit lagi akan ada perbedaan level yang lumayan terlihat. Wah, signifikan langsung. Signifikan langsung perubahannya. Wah, Dan- ini keuntungan yang berlipat ganda buat Anafel. wow! In Miracle! In Miracle! Kali ini benar-benar percaya Bigetron mampu membawa kemenangan untuk kali ini dan 5 caster yang tersisa menuju ke arah EVOS. Posisi yang tertukar seperti Eterna dan juga Mirko. Oke, tapi ini 3 poin kill yang semuanya diambil Anafel. Ini snowball sih udah di depan mata ya. Ya udah pasti sih. 3 kill, Anafel menang dan bahkan hanya butuh 3 menit Starlium. Dijadikan untuk first item priority-nya. Apalagi dengan ada Temporal Rain, dia akan terus-terusan team fight. Purple buff-nya akan dimiliki 2 bahkan untuk Anafel. Perbedaan level secara individu pun akan terlihat. Dan tentu ini akan membantu para gold laner-nya karena sharing EXP dari Turtle-nya akan memenangkan Eman untuk saat ini. Tinggal tunggu aja nanti kan, udah dikasih 2 lane dari gold-nya.
Biasanya di sekitar menit 3 lah, 3 sampai 4 udah ada berkumpul karena biasanya switch lane juga kan. Turtle-nya di atas soalnya. Dia bawa XP-nya kecuali memang mereka mau 5-man fight, mungkin akan regroup semuanya di area mid. Wow, audience prediction-nya ini nggak bisa dipungkiri. EVOS Fams bergetar. Dan ini dia, match merah melawan biru. Dimana satu turtle pertama merubah 2000 gold ini sangat jauh. Dan kita lihat, Rafael langsung mendapatkan 3 poin kill. Dan jangan sampai shutdown ini ketika tim fight-nya terjadi di arah top lane didapatkan oleh Erlan. Jangan sampai. Ya, poin killnya akan sangat-sangat cair sekali terutama untuk Erlan. Dan comeback-nya bisa sangat tercipta dengan cepat. Mid lane mau dipaksa kayaknya buat Regi. Oke, mau dipaksa Regi untuk bertahan di depan sana. Tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS, mereka kali ini agak sedikit terlambat untuk merespon. Berbeda dengan games dari Turtle yang pertama. Di mana respon pertama dibuat oleh Albert. Tapi kali ini berbeda, mereka akan melakukan takeover. Lalu ada Erlan di depan sana, Albert mencoba untuk masuk ke dalam dan the power of retribution! Albert! Takeover dengan Soul Server, berhasil mendapatkan Turtle, team fight tambahan, tidak akan mau tinggal diam. Regi di depan sana mencoba untuk memaksa Moreno dengan poin fight-nya, tapi team fight terjadi. 2 poin kill dihilangkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan mau tinggal diam. Respon yang sama seketika dengan perebutan Turtle yang pertama. Responnya percis. 2 poin kill plus Turtle ini menjadi terbaik yang bagus banget, bahkan lihat goldnya. Dari 2000 gold mulai ditarik. Swing, Wow. langsung 1500. Bayar utang mereka, Profesor. Ya, double kill didapatkan oleh Natko. Dan bahkan membuka window baru ya, biar Erlan bisa mendapatkan farming yang sepadan. Bisa terlihat dari segi goldnya, ada perbedaan 800 di sana. Yang sangat-sangat identik antara dua gold laner ini. Dan menuju ke Sky Pierce. Harus lebih berhati-hati mungkin untuk Light dan juga Luke. Karena sesaat lagi mungkin perlahan-lahan efek dari lethality akan dimiliki oleh Erlan. Dan itu mungkin yang akan merubah gamenya karena EVOS sekarang sudah mulai pegang kendali dan tempo. Oke, Heman dengan Starlium. Oh, Sky Pierce, Erlan. Combo Chrono Desa udah bisa jalan dengan sempurna. Ya. Tapi hati-hati dengan Erlan nih. Damage Erlan yang tadi kita tahu goldnya itu beda lebih banyak kan. Harusnya lebih maksimal lagi. Dan Iya. tinggal kita tunggu juga nih pemilihan dari Natko juga. Apa yang bakal dia ambil selanjutnya. Harus Netherrealm. Harus Netherrealm. Karena di Turtle 1, kenapa bisa kalah team fight? Itu tadi Natko, dia mengambil ke arah dari Scrag. Itu yang mungkin membuat Luke jadi jauh lebih dominan dan team fight-nya bisa dipegang sama Moreno. Gimana Ya. kalau shortcut yang diambil? Mereka buka ganking duluan berarti. Tergantung apakah dia sudah menang gold banyak. Situasinya kan. Kalau dia pengen Situasinya. ngambil landing jauh menurut gue lumayan worth it sih. Ya, tapi kalau lagi fit-fit kayak gini kayaknya enggak deh. Dan Regi Karena bahkan. Netherrealm nggak sih? Karena kondisinya tuh. Iya. Mereka akan team fight kembali Masih di adu Turtle yang otot. ketiga. Dan lihat Anafel, one by one situation bersama dengan Ades, seorang Erlan, minimal di depan sana. Oh, di save! Langsung ada Paramis. Dengan dua Netherrealm di depan sana membuat suara pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang team fight tambahan. Light pun tumbang. Oke, Dia selamat. masih bisa selamat. One last hit. He still survive. Dan bahkan Regi tidak akan tinggal diam. Ini mungkin adalah salah satu game terganas yang pernah Regi mainkan. Penyelamatan dari Natko tadi. Netherrealm yang bisa membeli nafas, membeli nyawa untuk Ki. Lihat, ini salah satu game terganas Regi nggak sih selama dia main dengan weekend pertama. Lihat dia memasang ke arah belakang. Loh, klik for defensive. Memasang dengan adanya Albert, tapi ada fail. Harus mundur ke arah belakang, tinggal dia. Dan lihat tim fight-nya. Memaksakan 2 poin kill tambahan. Menghilangkan Eman menjadi sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil membuat Big Game terlalu yakin kalau tim fight yang akan mereka jalani mereka akan menang. Tapi itu trapping. Dark Wave dari Regi langsung jadi game changer. Yes. Dan ini benar-benar langsung mengubah goldnya dari yang awalnya Bigetron unggul 2000. Sekarang EVOS yang unggul 2000, comeback 4000 Lim secepat itu dengan 2 turtle. Dan gue suka banget glorious pathway-nya Hengki tadi. Dari Ki yang bisa langsung menutup jalan pulang dari teman-teman Bigetron. Itu kayak seakan-akan dead end, makanya sampai ada korban. Ya mungkin memang 3 yang selamat, tapi korbannya Eman. Ya korbannya mahal banget Eman yang dengan flicker ya, bukan kondisinya. Dia nggak pakai purify, pakai flicker aja masih ketangkep. Karena udah mengeluarkan flicker sebelumnya. Cuma balik lagi, kita lihat Regi ternyata bersinar sekali untuk match kali ini, Profesor. On fire ya. On fire, ini mungkin match terganas Regi selama dengan line up seperti ini. Ya pasifnya lebih mudah keisi ya. Dan Oh, Light masa tim di depan sana, tapi lihat Light harus tumbang itu saja. Langsung ada Fist Crack, tapi dengan Paramis. Dan ada mundur ke arah belakang para pasukan dari tim EVOS. Mereka memasang tim terus, mereka nggak kenal kendor. Mereka tidak akan berhenti. Dan bahkan Albert standby untuk menyelamatkan Hengki. Keras banget sih, itu yang terjadi.
Dengan bagian depan Regi dan juga Ki nggak gampang ditembus midnya berhasil dibongkar. Wah, tapi 2 ultimate loh tadi keluar, Prof. Iya. Dan ada 2 shortcut tadi ya yang dibuka juga. Tentu ini bakal menciptakan sebuah keuntungan secara individu untuk Erlan. Karena Erlan dari tadi mendapatkan assist dengan bebasnya. Dia mendapatkan positioning yang sangat nyaman sekali. Dan Anavel harus menurunkan sedikit power teamfight dia. Karena dia harus mencari level secara individual. Udah mulai dikejar sama Albert soalnya. Menurunkan intensitas team fight atau merubah permainannya menjadi flanking lane. Ya, yang dimana dia datang udah stack 3 Yes. langsung Electrify Beats. Betul. Mungkin bisa, tapi kalau menurut gua sampai Natko dapat Netherrealm itu tetap gak bisa, Ji. Justru dia masuk ke belakang kayak gitu, dia langsung ngasih nyawanya. Iya, Moreno harus bersembunyi terlebih dahulu. Nggak boleh ketemu sama Natko. Karena Natko dengan sangat mudah bisa mengcopy hal tersebut. Oke, Light akan menjadi target utama. Shotgun telah dibuka. Mulai mundur ke arah belakang, tapi Light udah tumbang para pasukan dari tim EVOS. Mereka tidak akan kenal diam. Dan di sana Anavel tershutdown. Sudah diperkirakan. Jangan sampai shutdown-nya di tangan dari Anavel. Itu bakal cair. Dan lihat tim fight tidak akan berhenti. Karena Anavel langsung menuju ke full item. Dan para pasukan dari tim EVOS. Mereka menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk mempertahankan mid lane mereka. Tidak akan kenal diam. Eman, kali ini Eman, the smartest god laner yang pernah kita lihat aja kebingungan untuk bisa mempertahankan laning. Dan bahkan dari 3 lane yang ada, hanya ada 1 turret yang sudah didapatkan oleh tim Bigetron. Ini terbawa tempo sih. Entah kenapa, begitu mereka pegang early-nya. Tapi satu gerakan dari EVOS yang mereka ikuti, itu menjadi masalah bagi mereka. Ya bahkan kita sempat melihat yang harusnya Chip bermain dari belakang, tiba-tiba Light yang bisa kita lihat mungkin flanknya bagus. Penuh dengan kejutan, tiba-tiba selalu bermain dari depan. What happened untuk Light? Masalah Regi dan Ki ini 2 yang badak banget. Full defense juga kan kebetulan dari keduanya. Jadi ya gak bakal bisa ditembus dengan mudah. Natko punya Netherrealm. Wow, benar. Fight-nya akan menarik harusnya. Ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. EVOS di musim ganjil, tiba-tiba taringnya muncul. Itu dia yang harus diperhatikan juga. Dan Ini kayak rumor, kayak urban legend yang selalu menjadi kenyataan gitu loh, bro. Kayak kita nggak percaya soal mitos, tapi hal tersebut kenapa selalu terjadi? Kenapa selalu terjadi? Dan bahkan para pasukan dari tim EVOS mereka coba untuk mencoba dari top lane dengan adanya Corsetto mundur ke arah belakang. Eman! Almost ter-take down! Fokus ke arah base. Ini bikin para pasukan dari tim Bigetron. Lihat Eman, itu 1 hit aja kalau Sky Piercer-nya nyala. Dan masuk dari Erlan dengan harta tata dan sonata. Eman tumbang, bro. Dan gak cuma Eman sih kayaknya yang bakal jadi target. Moreno juga harus hati-hati. Soul Saver plus Death Sonata bisa jadi combo juga. Yes, langsung instant kill. Tapi lihat di depan sana Moreno mencoba untuk menangkap Regi. Regi langsung mencoba untuk menabrak ke arah belakang dengan zaman Force sudah keluar dan locknya harus tertumpal. Oh, kebit. Oh, Netherrealm dikeluarkan terlalu terburu-buru. Tandanya EVOS punya 1 poin lebih. 1-0. Netherrealm dari tim Bigetron udah gak ada dan EVOS masih punya. Kalau mereka memaksa team fight, ini bisa menjadi jawaban. Teamfight paksa kah 5 akan jadi jawaban karena menurutku EVOS lagi pegang kendali 6.000 gold lead. Dan flickernya dari Lux sudah digunakan. tapi nggak boleh buru-buru juga sih. Mereka harus lihat kondisinya dan hati-hati dengan Anavel ya. Dia bisa Masalahnya flank mereka dari nggak belakang. tabrak tengah. Karena mereka punya Netherrealm, mereka nggak tabrak tengah. Dan itu dia. Para pasukan dari EVOS mereka tidak akan tinggal diam. Dan ternyata distraction. Target pertama yaitu tengah dan selanjutnya menuju ke arah bottom lane. Akankah mereka menabrak Ki di depan sana. Mencoba untuk melakukan zoning out. Dan gundul. Best turret dari Bigetron. Gundul ompong-melompong. 3 best start bahkan dengan kondisi Lord yang sebetulnya sudah di-clear dari sebelumnya. Iya karena dia punya Netherrealm. 1 poin itu Lim yang sangat penting yang membuat Moreno gak bisa head to head sama Valentina. Dan gak cuma itu, EVOS langsung disengage. Mereka tahu winning conditionnya. Mereka nggak mau membuat Natko harus memicu Netherrealm-nya sekarang juga karena Lord akan muncul sesaat lagi. Dan teamfight ini baru akan jadi lebih menarik. Light adalah peran penting saat ini. Harus Kalau flank. dia nggak bisa nge-flank tapi jalan kaki. Dia harus pakai itu loh. Pakai white walk. White walk. Iya, white walk-nya. Wah ini gak sempet tapi sih. Gak bakal Nggak sempat dan sedikit terlambat. Dan kalau Light Light. ketangkap, Light. Sandwich gaming. Light mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Oh my god, Light. Ter-take down di saat ada munculnya Lord dan sudah enhance. Mereka gak punya frontliner. Di atasnya coba di-clear dulu. Anavel gimana caranya dia nggak mau sampai 3 lane yang masuk. Tapi 4 melawan 5 dengan kondisi 7.000 gold.
Ini bukan hal yang mudah untuk Bigetron. Oke, kita bakal menyaksikan. Mampukah Bigetron mempertahankan tanpa adanya Light. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Coba masuk ke arah dalam. Masih punya Dead Rap. Dan dibuka begitu saja. Team fight 2 dan dalam terbuka. Para pasukan dari tim Bigetron tarik dulu dan mereka kehilangan suara Heki EVOS. Masih mau lebih Emon one last hit. Flicker power defensif. Gak bisa mempertahankan suara Moreno tapi dia akan muncul kembali. Dan akhirnya Light kali ini menjadi korban selanjutnya. Erlan tidak tersentuh. Dengan adanya harta dari Sonasa. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali menabrak. Eman! Sama Sport Eman! Kali ini habis saja mendapatkan point kill. Albert tidak boleh terlalu terburu-buru dan Bigetron masih berdiri kokoh di garis depan. Masih bisa defense. Zaman Force sebagai penutupan tadi dari Eman mengusir pemain dari EVOS keluar dari base mereka. Hadirnya Anavel di teamfight merubah segalanya lebih baik untuk Bigetron. Iya, cut wave tadi ya benar-benar menciptakan momentum agar Bigetron masih mampu untuk melakukan defense di 2 wave. Anavel makin late game makin sulit untuk bisa dihentikan. Karena kalau sudah punya Winter Crown, Anavel akan makin susah untuk ditangkap. Dan kebetulan Moreno masih punya pasif barusan sehingga dia masih bisa kembali lagi ke Line of Dawn. 3 detik doang. 3 detik saja. Dan untungnya Light bisa menciptakan portal yang tepat di dekat dari Erlan sehingga Erlan gak bisa melanjutkan kembali teamfight-nya. Iya. Kalau tadi portalnya sedikit salah aja. Wah itu agak sedikit berbeda sih. Cuma yang sangat baik adalah dari sekian ribu banyak chance sosok dari Anavel, dia berhasil ngebuat setengah darah dari best turret miliki dari EVOS. Itu memang kita bisa lihat kecil, tapi itu impact loh, jangan lupakan itu. Oke. Light terlihat ragu tadi ya. Ini kayak mau masuk ke dalam area jungle. Karena kondisinya mereka harus lane managementnya dibenerin, Prof. Harus. Kalau dia maksa, walaupun dapat kondisi yang pas, masih minimal banget mereka harus dapat Erlan. Dan sebenarnya nggak ada vision sama sekali sih. Jadi kayak ya mungkin dari Light pun dia bingung akan lewat mana, akan kemana. Kecuali ya ada satu informasi aja di mana nih lokasi player dari EVOS mungkin akan berbeda. Oh, awas kena Dead Sonata, awas kena Dead Oke, Sonata. tapi kita menyaksikan di mana ada satu momentum di saat mereka bisa mendapatkan lot tersebut. Laning management masih bisa dipegang. Dan tapi lihat, Metal Detector Albert berhasil menghilangkan dan ternyata para pasukan dari tim Bigetron masuk tiba di dalam turret itu bukan baik. Emma seorang diri dikejar oleh seorang Albert dan tim itu pecah belah. Ini bencana memaksakan tim yang tidak dibutuhkan oleh tim Bigetron. Nah, akhirnya membuat mereka hampir terwipe out. The one last man standing NFL. What happened Bigetron? Dan ini dia di game yang pertama. EVOS berhasil menunjukkan ketajaman dari giginya. Tapi di clear. nampaknya masih di clear. Albert tercatat fokus ke arah gamenya dengan adanya sosok Erlan. Legendary didapatkan. Double kill dan EVOS roar berkumandang di game yang pertama. Satu inisiasi yang terbilang gagal tadi mengambil resiko. Dan itulah yang membuat Bigetron akhirnya keluar dari base mereka. Bukan di zona pertahanan mereka dan dimanfaatkan langsung oleh EVOS. Lagi-lagi kita melihat satu misinisiasi. Mungkin sudah terpaksa, mungkin udah ke spot juga. Tapi sayangnya masih ingin diciptakan secara paksa dari Light. Mungkin kalau dia mundur, sebenarnya masih sempat. Dia masih punya conceal. Dia masih ada wild wall clip. Dan ingat, Albert bukan jungle yang gak punya dash. Yes. Dia bisa immune, dia bisa loncat kemanapun dia berada. Albert berhasil memancing satu teamfight paksa. Itu dia Metal Detector. Awareness yang gak bisa dipungkiri. Game sense. Game sense. Karena seperti biasa ya, ada beberapa hero yang pasti akan muncul dari belakang. Termasuk juga dengan adanya Chip. Dan gak cuma Chip, ada Luoi juga. Gila, lihat. Ini udah, ya lagi-lagi pengalaman berbicara. Kita udah sempat mention ini. Mekanik bolehlah mungkin bisa ada persaingan lah. Tapi untuk ngomongin pengalaman game sense, itu dua hal yang berbeda. Dan itu yang mungkin membuat kali ini EVOS mendapatkan POV yang berbeda dari pemain yang memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Yang di season-season lalu EVOS belum punya. Pas banget, terlihat banget tadi. Dan itu memaksa di under turret loh. Kondisi yang dimana Bigetron lagi under gold juga. Jadi dua kelemahan dari Bigetron itu terjadi dalam hal yang sama. Dalam hal yang sama, betul. Ya, aku ngeliat tadi, sekalipun metal detektornya berhasil karena Albert, dia ngetes bas bunyi tet,
ada orang di situ. Iya, Ini bukan tipikal yang bisa gampang digengking si Chip ini. betul. Kenapa nggak ditarik dulu, EVOS yang ikut, baru di situ lah momentum mereka ngebuka. Iya, Shortcut. yang paling penting tuh masalah utamanya adalah tidak ada minion juga yang nge-push di bagian mid lane. Yes. Yang pertama udah pasti. Yang kedua juga kebetulan itu bukan teritori yang tepat seperti untuk Di- melakukan team fight. Ada 2 damage tambahan. Iya, aku jauh lebih setuju kalau team fight-nya di boost RSG tadi di bagian top lane. Ya dia bawa ke sana kan. Dia bawa ke sana aja, udah team fight-nya di bagian top lane aja. Di bush Filipin pertama yang tadi kita sempat lihat, Yang lain di sana yang line standby. recall itu nggak masalah menurutku. Tapi ketika ya team fight yang terjadi di tempat yang sangat-sangat tidak menguntungkan, itu udah double advantage banget buat EVOS. Mereka udah tinggal eksekusi, Nato aja sabar banget, dia nggak terlalu langsung buru-buru ambil ultimate. Pas Moreno-nya muncul baru dia ambil Netherrealm. Iya, Pas dan banget itu juga. ada Netherrealm, ditambah lagi di situ kan lu dapetin momentum dengan batunya dia. Iya. Tapi di situ Mengunci batunya sendiri. itu mengunci mereka untuk kabur. Dan Eman nggak bisa ngapa-ngapain Iya. lagi jadinya. Emang akhirnya flicker. Tadi yang selamat ya Anavel aja dari belakang kabur. Iya. Itu pun ya ketika dia ngelihat memang udah nggak bisa nih, dia langsung cabut duluan sebelum tim fightnya selesai. Menurut saya sih itu terlalu memaksakan dan kita lihat sedikit highlight ya Profesor. Ya ini ada beberapa pemain ya yang menurutku sangat-sangat mencolok sekali untuk di game yang pertama. Yang tentunya kita udah sempat lihat tadi Regi. Dan di late game udah pasti ada Erlan tentunya yang menjadi eksekutornya juga. Dengan Waduh, adanya Dead Sonata, Rhapsody. Dan ya udah tinggal kabur juga untuk Emannya. Karena emang nggak punya kesempatan untuk bertahan lebih lama lagi. Dengan adanya portal tersebut, itu yang Oke. membuat hal makin sulit bagi Bigetron. Game terganas yang pernah dimainkan Regi dengan line up yang terbaru. Please welcome the MVP of the game, Regi. Defense ya, bahkan dia sadar nih. Gak dijadiin War XP, karena Iya. dia tahu ini butuhnya badan bukan damage lagi. Ya timnya butuh badan lebih tepatnya ya. Karena kalau kita ngomongin soal high loss, oke dia cukup dari segi badannya. Tapi untuk team fight panjangnya, Lin. Sebagai first man, sebagai orang yang pasti dipukulin nih, tanda kutip. Ya udah pasti better Regi untuk langsung bikin item-item defense aja full. Dan dipadukan juga dengan ada yang Winter Crown. Memperlama ya bagaimana kehadiran dia dalam team fight. Dan ditambah lagi dengan adanya Puvius. Yang memang dari awal kebetulan nih ketemunya Harit dan Joy. Iya, Pasif ungunya, pasif dari Astralis A-nya udah pasti bakal gampang banget buat ke-trigger. Lebih cepet ya. Lebih cepat untuk mengisi ya dari pasifnya teman-teman. Karena seperti kita tahu, Dash Effect itu akan mengisi lebih mudah dari pasifnya Povius. Sehingga dia bisa enhance terus dari basic attack-nya. Iya, ya, bisa lompat terus lah gampangnya dari Poviusnya kawan-kawan. Tapi ya gak lupa juga nih dengan momen gang sempit yang dibuka memang dengan Dark Wave ditambah dengan adanya Glorious Pathway. Itu satu-satunya skakmat yang benar-benar mematikan menurut gua dari game kali ini. Dan ini momentum yang menurutku agak sedikit maksa ya dari Light ya. Ya, oke. Gini Lim, paling gampang nih Lim. Chip dari awal didesain untuk flank. Ketika chipnya bermain dari depan otomatis itu nggak bakal efisien. Dan itu yang nggak kita lihat di sini. Dia buka teleport, hitungannya buat makan depan yang sebetulnya nggak buka teleport pun makan depan bisa Maka gitu depan kan. bisa sebenarnya karena ada Harit juga kan. Udah pasti nanti Ya. di late game ada Wishing Lantern juga nih sama Joy. Dan ini dia momentum akhir. Ketika tim fight-nya tidak begitu menguntungkan bagi teman-teman Bigetron karena teritori yang mereka paksakan apalagi dalam keadaan under. Mungkin aku setuju kalau ini dalam keadaan winning condition atau dalam keadaan goldnya 50-50. Tapi masalah utamanya goldnya nggak lagi 50-50. Wave minion lagi push terus dan otomatis merugikan buat Bigetron. Ya, even pertukarannya setara pun tadi tetap jadi rugi sih dari Bigetron kayak sama-sama tumbang satu misalkan. Itu tetap EVOS akan pegang temponya, dia Iya. bisa push. Atau anggap itu wipe out semuanya dan Bigetron tumbangnya karena turret di area mid lane. Tetap aja wave minion bakal Iya. ngedorong dan end game secara paksa. Itu dia. Dan untuk item build sebenarnya tadi kita udah bahas sedikit kan untuk Regi yang dimana dia pakai item defense yang memang pas banget juga dengan situasi tersebut. Tapi mungkin kita pindah sedikit ke arah Moreno nih. Yang gue pikir tadi dia pengen kayak Winter mungkin atau dia emang muncul di belakang aja yang tiba-tiba datang dengan Netherrealm. Ternyata dia semi-semi damage juga dan template item mid lane. Iya. Ini udah mulai sama nih, Be. Udah mulai sama pasti ya, Iya kan? glowing, terus mungkin menuju ke Enchanted Talisman ketika dibutuhkan, ya kan? Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Nanti bikin Kara Blood Wings untuk survive dan juga movement speed tambahan karena rata-rata mid laner sekarang bakal bawa Wilderness Blessing. Ditambah lagi nanti penutupnya ada Divine Glaive. Iya. Kayaknya semua mid lane, hampir semua mid lane ya. Bikinnya ke arah item yang tadi udah disebutin juga dari match pertama sampai sekarang. Dari emblem pun ya kita tahu 4 cooldown dari Bigetron karena memang depend banget sama skill kan dari hero juga. Dan ya mungkin perbedaan dari EVOS, mereka lebih beragam dan full defense memang untuk Regi dari awal udah di plan deh. Dan Ini nggak kita- cuma template itemnya aja sih, kayaknya seperti kita tahu Ilm ya, untuk patch kedepannya.
Apalagi di minggu yang ketiga kayaknya emblem match akan jauh lebih laku. Ya, Ada tambahan mana. itu dia. Jadi tidak perlu lagi nih untuk mempertimbangkan kayak aduh beli Starlium atau beli Ancient Talisman ya. Ya dua-duanya pun minimal pilih satu karena dari emblem match-nya udah punya regen mana tambahan. Wah, aduh, ngomong-ngomong patch depan nih, hati-hati nih hero yang pakai light ya. Sumpah itu. Aduh. Nantilah tunggu aja kawan-kawan ya. Tunggu aja teman-teman ya. Aduh, jadi nggak sabar ya. Jadi nggak Tapi- sabar. Untuk week 3. Kalau ngelihat momentumnya dibilang one sided nggak bisa, tapi total dominasi iya. Ya aku lebih setuju total domination karena keuntungan dari EVOS kayak awalnya juga nggak didapatkan kok di Turtle 1. Turtle 1 dipegang sama Bigetron. Tapi semenjak Turtle kedua dan tiba-tiba Albert mendapatkan retribution yang sangat on point sekali. Dari situ dominasinya mulai dipupuk. Dan comeback 4000 gold lim. Langsung swingnya jauh banget dan tentu menuju ke angka yang hampir ya, tanda kutip hampir. Menjadikan comeback menuju ke angka 10.000 itu menurutku sangat-sangat amazing untuk EVOS. Iya ya, gua mungkin sedikit ngeliat positif dari Bigetron, kalah gold gimana pun mereka tetap ada solusi gitu loh. Anafel yang pegang lane dan tiba-tiba hadir terus merubah keadaan. Belum lagi tadi defensifnya yang bagus banget, mereka nggak kasih 3 lane masuk dari EVOS. Cuma itu nggak cukup. Butuh lebih dari itu untuk membalikan keadaan ketika lagi kalah gold. Karena nggak cuma dari segi goldnya aja yang harus dipertimbangkan ya, tapi lihat juga nih kedua carry-nya nih agak sedikit ada gapnya sedikit.